Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Ahibati fillah, tullab Ma'had Abi Hurairah al-Islami. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Insyaallah pada kesempatan kali ini dan kesempatan selanjutnya kita akan sama-sama belajar ilmu faraid menggunakan kitab Ar-Raid fi Ilmil Faraid. Antum download di ruang di grup oleh kelas masing-masing ya. Sebagai mukaddimah, tentunya ilmu faraid ini butuh pengenalan. Karena apabila kita tidak mengetahui apa yang kita pelajari, maka akan kurang semangat kita untuk belajar. Apa itu ilmu faraid? Ilmu faraid secara istilah adalah ilmu yang menjelaskan siapa yang berhak mendapat warisan dan siapa yang tidak berhak mendapat warisan, serta berapa bagian masing-masing. Ini pengertiannya. Jadi, ilmu faraid adalah ilmu yang menjelaskan siapa yang berhak mendapat dan siapa yang tidak berhak, dan berapa bagian masing-masing dari orang yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Apa yang dibahas dalam ilmu faraid? Ini dibahas dalam ilmu faraid adalah harta peninggalan si mayit. Harta peninggalan si mayit yang ini akan dibahas. Kemudian, apa faedah kita belajar ilmu faraid? Tentu setiap cabang ilmu, setiap bidang ilmu kita pelajari pasti ada manfaatnya. Maka faedah mempelajari ilmu faraid adalah kita bisa mengetahui berapa sih bagian masing-masing dari anak laki-laki, anak perempuan, dari istri, dari ibu, dari bapak ketika ada yang meninggal. Setelah kita mengetahui berapa bagian masing-masing, maka kita bisa memberikan bagian tersebut kepada masing-masing mereka, dan supaya tidak ada yang menuntut lebih dari apa yang sudah semestinya menjadi hak-hak mereka. Dari mana sumber ilmu faraid ini? Atau dasarnya apa? Maka dijelaskan di dalam buku-buku faraid bahwasanya yang menjadi dasar atau tolak ukur pembagian dalam ilmu faraid yang pertama adalah Al-Quran. Sebagaimana dalam surat An-Nisa. Di sekitar ayat 11, 12, 13. Kemudian juga dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian juga ijtihad para ulama, di antaranya ijtihad Umar. Dan ijma'. Ini sumbernya. Jadi bukan atas dasar perasaan, tidak, tapi dibangun di atas dalil. Ini bagiannya setengah mana? Mana dalilnya, mana penjelasannya dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Kemudian yang terakhir, yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk pada membahas lebih dalam lagi, apa hukum mempelajari ilmu faraid? Hukumnya adalah fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Jadi kalau di daerah Anda, di daerah antum ada yang mempelajarinya, atau fardu kifayah ini maksudnya adalah apabila sudah ada yang mempelajari di daerah antum, maka kewajiban tersebut gugur
atas yang lain. Ada yang cukup sebagian. Adapun kalau di daerah antum tidak ada yang paham, maka semua ya, menjadi fardu ain. Maka fardu ain atas antum untuk mempelajari ketika tidak ada yang paham ilmu tersebut di tempat antum. Pentingnya ilmu ini tidak bisa dinafikan. Maksudnya bagaimana? Kita lihat pertengkaran, perselisihan antar saudara yang terjadi itu disebabkan karena pembagian yang dilakukan tidak mengikuti apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mengikuti pembagian tersebut, mengikuti apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat An-Nisa ayat 13, kalau antum buka mushaf, buka surat An-Nisa ayat 13, itu Allah menjelaskan ya. Dan buka surat An-Nisa ayat 13 di ayat 11 itu sudah awal dari situ, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Kemudian di ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Di ayat ke-13 Allah mengatakan tilka hududullah. Perhatikan, pembagian yang Allah sebutkan tadi itu adalah hududullah, had-had Allah, batasan-batasan Allah yang telah Allah tetapkan. Apa konsekuensinya? Wa man yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang menjalankan sesuai yang Allah bagi, wa man yuti'illaha wa rasulahu, apa balasannya? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang di situ mengalir di dalamnya sungai-sungai, di bawahnya sungai-sungai. Wadzalikal fawzul azim, dan itulah kesuksesan yang sangat besar. Nah, sekarang anda jalankan. Ada lagi ancaman di bawahnya di ayat 14, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, barang siapa yang bermaksiat atau tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, tidak menjalankan pembagian yang Allah bagi dan melampaui batas, tidak mengikuti aturan yang telah Allah tetapkan, yadkhilhu naran, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha wa lahu adzabun muhin, dan dia kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan. Lihat bagaimana ketegasan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ilmu faraid. Ini bukan ilmu main-main. Kita diperintahkan untuk mentaati apa yang sudah Allah bagi dan menjauhi apa yang menjadi lawan dari apa yang Allah perintahkan. Ini menjelaskan bahwasanya ilmu ini wajib. Kemudian keutamaan ilmu faraid. Tadi apa ilmu faraid? Yaitu ilmu yang menjelaskan tentang siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak dan berapa hak masing-masing. Kemudian apa yang dibahas ya, harta peninggalan si mayit, apa faedahnya, kita bisa memberikan hak tersebut kepada orang-orang yang ditinggal sesuai dengan kadar masing-masing. Yang membaginya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12. Kemudian keistimewaannya, bahwasanya di antara keistimewaan ilmu ini, ya, bahwasanya yang meletakkan, yang mengajarkan pertama kali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dalam surat An-Nisa tadi. Dan tentu ilmu yang langsung Allah jelaskan sendiri, tidak diserahkan kepada ulama, tentu memiliki keistimewaan. Yang jelas tadi di antara keistimewaannya Allah mengancam, Allah memberikan ancaman kepada yang melanggar, dan Allah memberikan pahala kepada siapa yang mentaati. Jadi penting untuk menjadi perhatian kita bersama untuk kembali mempelajari ilmu yang satu ini, karena tidak dipungkiri
banyak kejadian orang menuntut haknya lebih, dan ada yang semena-mena dalam harta si mayit, dan ada yang tidak mendapatkan. Maka dengan kita mempelajari ini, semoga kita bisa menyebarkan ilmu ini, dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga sesuai dengan apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Ikhwani fillah, di antara keutamaannya, Allah sendiri yang langsung mengajarkan, menjelaskan ilmu tersebut, langsung dibagi, jelas. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah menjelaskan bahwasanya jatah anak laki-laki itu 2 kali jatah anak perempuan. Kemudian bagaimana dengan yang lainnya? Lengkap di situ, ada jatah ibu, jatah bapak, jatah suami, jatah istri, jatah saudara, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagian ulama menjelaskan bahwasanya ilmu faraid adalah setengahnya ilmu. Setengahnya ilmu. Bagaimana maksudnya setengahnya ilmu? Di sini ada 2 penjelasan. Penjelasan yang pertama bahwasanya ilmu itu terbagi menjadi 2. Ilmu yang berkaitan ketika seorang itu masih hidup, dan ilmu yang berkaitan ketika seorang telah meninggal. Dan ilmu faraid ini adalah ilmu yang berkaitan dengan apabila ada seorang yang telah meninggal. Atau dijelaskan penjelasan yang kedua kenapa Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, kenapa ilmu faraid ini dikatakan nisful ilm, setengahnya ilmu, karena semua orang pasti membutuhkan ilmu yang satu ini. Tentunya orang yang punya harta ya. Artinya orang meninggal dan dia punya harta, atau orang yang meninggalkan harta yang bisa dibagi kepada ahli warisnya. Artinya hampir semua orang membutuhkan ilmu yang satu ini. Namun ilmu ini banyak dilupakan dan banyak diremehkan dan tidak dipelajari. Maka kita sebagai penuntut ilmu wajib untuk belajar, walaupun dia fardu kifayah. Jadi fardu kifayah artinya wajib, bukan sunnah. Wajib, yang kalau ada yang mempelajarinya tidak antum, maka gugur kewajiban tersebut. Yang gugur adalah kewajiban. Ini bukan berarti tidak usah dipelajari, harus dipelajari. Kewajiban tersebut gugur dan antum tidak berdosa. Namun kalau ternyata tidak ada yang paham ilmu tersebut di tempat antum, maka ketika antum tidak belajar, antum akan terkena dengan dosa dari tidak belajar ilmu tersebut. Mungkin ini saja pengenalan tentang ilmu faraid. Insyaallah kita akan jelaskan bagian-bagian yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita selanjutnya dan memberikan kita pemahaman terhadap ilmu yang satu ini dan juga ilmu-ilmu yang lainnya yang berkaitan dengan ilmu agama. Dan semoga kita menjadi bagian dari apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Dan termasuk pemahaman dalam ilmu agama adalah paham bagaimana pembagian warisan, bagaimana pembagian faraid. Ma'akum ala khair, naltaqi fi waqtin lahik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.